apakah Tuhan itu memang nggak mengabulkan doa kita atau gimana sih? Ya. Kalau gitu Gimana nih, Frater? Nah, ini. Malah sering kan. Gimana? Kalau ini spesifiknya Frater Putra ini. Iya. Enggak spesifikasi juga sebenarnya, kita juga pernah, pasti pernah ada orang yang cerita kayak gini kita semua ya. Tapi coba saya mungkin berangkat dari pengalaman juga gitu. Banyak emang yang bertanya kenapa ya Frater kok saya doa ini nggak dikabulin gitu. Tapi lihat dia kok katanya doa dikabulin terus, kenapa saya enggak gitu. Audio Jungle. Halo Sobat Mangka, berjumpa lagi bersama kami para Frater SCY dalam acara Katekesi Digital, beriman dan bersaksi di era digital. Oke Frater, Ya, kalau Frater masih ingat gak tema sebelumnya itu apa? masih dong, Apa dong? pemerintahan di era digital. Oke, Wow. kan? kalau Ya, kemarin benar. kita membahas tentang kemuritan, kali ini kita akan bahas. Membangun relasi dalam doa. Oke, Oke. jadi kemarin itu kita sudah apa? Membahas Belajar dari tentang murid-murid kemuritan, Yesus, terus sekarang kita bagaimana murid di digital sekarang kita doa. doa. Aktif Dan kontemplatif. kontemplatif sekali ya. Iya. Nah, Frater, kita kan mengenal berbagai macam bentuk doa nih. Nah, kalau di Katolik tuh apa aja sih? Atau bagaimana kita memahami doa itu? Seperti Iya. apa? Coba Frater Nah. jelaskan. Bentuk-bentuk doa ya. Tadi Stop dulu Frater. Sebelum kita lanjut, kita nggak nyanyi dulu nih. terus untuk apa? Iya. Pemanasan dulu Iya. ya. Yaudah, langsung aja kita nyanyi. Supaya penasaran ya. Iya. Oke, kita nyanyi dulu. Nyanyi apa? Baca kitab suci, doa tiap hari. Iya. Ya, Oke. langsung to the point. Oke. Poin ya. Satu. Gini nanti ya. Langsung berarti. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kasih Bang Bayu. Oke. Terus nah, tadi Frater, apa Nah. bentuk-bentuk doa tadi? Coba jelaskan lagi. Ya, yang pertama itu doa berkat. Misalnya Misalnya? ya. Ada orang tua memberkati anaknya. Romo dikasih- memberkati anak-anak. Romo juga memberkati Isa, itu ya. Isa sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, itu doa berkat. Terus ada lagi? Doa permohonan. Doa Itu yang sering permohonan. kali kita doakan ya, kita meminta kepada Tuhan kalau sebelum ujian, minta Nah, kesehatan. biasanya Tuhan itu tuh banyak bentuk-bentuk doa permohonan dari kita tuh banyak yang tersalurkan. Nah, terus Kita musikkan. banyak doa yang Pada Tuhan dalam bentuk permohonan. Itu kan maksudnya. Nah, itu. agak ala Bapak ya. Terus ada lagi Apa? doa Apalagi Frater? Doa pujian dong. pujian, Iya, nyanyi-nyanyian contohnya gitu. nyanyian itu ya. Nah, itu salah satu bentuk doa. Joyful Ya, gitu seperti lah. kalau Frater buat konten. Iya dong. Nah, itu pujian. Ya, pujian. Terus apa lagi? Syukur. Doa syukur. Nah, ini yang sering kali, nggak sering kali sih, mungkin kadang juga sulit gitu ya Sulit, untuk ya. bersyukur gitu. Seringnya kan kita mohon, lupa untuk mohon, bersyukur. Terus apa lagi? Doa yang lain, untuk meditasi, devosi. Oh iya, gitu. untuk doa lain. Lalu- Terus apa lagi? Frater, kayaknya saya tuh pernah dengar ada Doa-doa pokok ya. doa-doa pokok itu apa aja sih? Kalau dalam gereja Katolik. Wah, yang jelas yang pertama itu yang sering dilakukan oleh teman-teman juga, oleh frater, Apa? tanda salib, Tanda salib. Oh, yang dalam nama tanda Bapa. salib Putra dan Roh Kudus. Amin. Kenapa kok dibuat seperti ini, Frater? Ya, itu ya Karena tanda salib. tanda salib, tanda Bentuknya kan salib. Rupai salib. Rupai salib. Makanya sebenarnya bukan di sini ya, biasanya tuh kan kita kan doa apa putra cepet-cepet gitu kan, Ah. gini doang. Padahal Ya. bentuknya salib coba kan gini, gini. Ya, ke bawah. Putra gini, kalau nggak dibesar, kalau nggak di atas besar dikit, terus ini habis ini. Biar kelihatannya salib. Karena itu ada maknanya juga kok. Ya. Apa coba Frater? Apa frater? Franciscus Santo Franciscus de Sales itu Ya. katanya ya. Setahu Frater itu kalau dalam nama Bapa,
Bapak kan, Bapak dan putra itu di rahim Rahim. rahimnya Bunda Maria kan. Roh Kudus dari kiri ke kanan, mengantar kita dari yang jahat ke yang baik. amin. Nah, terus amin. Itu menurut siapa tadi Brother? Franciscus de Sales. Oh Ya, bener nggak Father Dedi? Benar. Kalau salah nanti ya direvisi. Ya, Father Dedi. Kalau malah makan lo Father Dedi nih. Terus selain tanda salib apa ada lagi? Dua bapak kami dong. Bapak kami Bapak yang kami. katanya doa paling sempurna itu ya. Kenapa kok disebut paling sempurna Pak? Nah, itu ada refleksi dari bapak-bapak gereja itu, atau refleksi dari Santo Santas yang kalau Frater baca itu adalah refleksi dari Santo Thomas Aquinas yang bilang itu. Iya, kalau yang lebih jelas lagi sih doa itu ada di kitab suci sendiri diajarkan Yang diajarkan oleh Yesus itu yang paling Nah, itu yang paling pokok. pokok. Kan Yesus mengajari kita untuk berdoa Di tidak Injil bertele-tele. Matius bab 26 kok bab 26 ya? Bab 6 kayaknya. Nah, ini bab 6 ayat 5 sampai 14. Ya. Itu ada di situ doa Bapak kami. Cuman ada di Matius. Ada lagi di Lukas juga ada bab 11 ayat 2 sampai 4. Terus selain itu Salam Maria ya. Salam Maria. Maria, Ya, kemuliaan. Credo, percaya. ya. Ya. Apa lagi? Ini yang kita doakan setiap jam 6, jam 12. Malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan. Madam Kalau Kristus, Ratu Surga. sudah pas masa Paskah ya. Kidung-kidung ada nggak ya kira-kira? Kidung Maria itu ada. Kidung Simeon? Simeon. Simeon. Simeon itu Kidung Zakaria. Kidung Zakaria. Nah, kalau Kidung Zakaria itu untuk pagi ya biasanya. Pagi. Terus Kalau Maria Kidung Maria itu berat sore. Kalau Kidung Simeon Simeon itu yang paling malam. disukai ya malam gitu sebelum tidur. Sebelum beristirahat. tidur. Nah, itu kiranya Frater. Oke. Lalu setelah ini kita akan bahas apa lagi, brother? Nah, kalau itu tadi kan membahas tentang doa. Doa-doa apa? Pokok-pokok. Nah, Frater tahu gak sih devosi ya? Mhm. Apa sih apakah devosi itu termasuk doa juga? Frater kan Frater Bayu tanya, Ah. apakah devosi itu sebagai salah satu bentuk doa? Coba ini siapa yang menjawab Frater Hendrikus? Masa beli lagi yang mau jawab? Iya. nanti Ya kalau ada. menurut saya sih devosi itu termasuk dalam bentuk doa ya. Doa dan kesalehan terutama pribadi, Pribadi. devosi. Tapi untuk lebih lanjutnya mungkin Frater Bayu itu tahu kan. Oh iya, dia arti devosi. sebenarnya dia tanya, sebenarnya dia tahu jawabannya Oh, mungkin ya. iya. Coba Frater Coba, jelasin. Frater, jelasin dong. Ya sambil lihat kitab suci ya. Kepelan juga nggak apa-apa. Kepelan Kalian Frater. juga nggak apa-apa kok. Nah, devosi itu berasal dari kata devovere, Itu bahasa apa ya? bahasa Latin. Artinya adalah membaktikan diri, memasrahkan hidup kepada Allah. Nah, sehingga tadi benar yang dia katakan oleh Frater Hendrikus, lebih personal, mengungkapkan emosional kita kepada Allah, rasa-rasa kita, perasaan kita kepada Allah untuk berdoa. Itu. Oh itu artinya. Lalu bedanya dengan liturgi apa, Frater? Sifatnya, Nah, sifatnya gimana? kalau liturgi itu sifatnya umum, komunal. Bahasa kerennya komunal. Nah, kalau tadi yang apa tadi? Devosi itu lebih ke personal. Nah, masih ingat ya? Nah, Ya, benar. Oke. terus yang kedua, Yang kedua, kalau liturgi itu lebih apa namanya? Liturgi resmi gereja. Nah, perayaan liturgi resmi gereja perayaan resmi gereja bersama. bersama. Kalau devosi tidak resmi kan ya? Tidak resmi. Terus yang selanjutnya itu kalau misalnya devosi itu juga lebih fakultatif kata. Jadi nggak bisa memaksakan orang ya, untuk Tidak memaksakan orang untuk kamu harus devosi kepada Bunda Maria ini. bentar kita ini dari tadi ngomong devosi, liturgi. Siapa tahu nggak apa ada teman-teman yang nggak tahu devosi itu apa contohnya gitu. Oh, ya. contohnya. Liturgi itu apa contohnya gitu. Frater. Kalau liturgi apa Frater? misa. Misa contohnya. Liturgi itu misa setelah Ekaristi. Eucharistia. Terus kalau misalnya tadi Devosi, misalnya devosi Rosario. kepada Bunda Maria ya. kalau pada hati kudus, Adorasi, Orasi, jalan salib, salib, apa lagi? Peronka itu ya yang kerahiman ilahi. dan pada santo-santa yang lain. Iya.
meskipun tidak wajib ya apa deposit itu, tapi jangan teman-teman anggap remeh ya. Hari Jumat ini jatahnya apa jalan salib, nggak usah lah karena nggak wajib. Jangan, karena itu juga membantu untuk kesalahan pribadi kita, mengantar kita kepada Allah. Nah, kalau misalnya juga hari Minggu online nih, misal online, biasanya ada di paroki-paroki itu yang mengadakan rosario dulu. Nah, jadi kalau misalnya udah ikut rosario, terus jangan sampai nggak ikut ekaristi juga, karena keduanya antara apa liturgi dan liturgi itu, liturgi dan devosi itu saling berkaitan, mengembangkan iman kita. Ya, ini yang lebih bisa menjelaskan tentang Dedi ya, karena dia tuh skripsinya ngambil ini kan ya, kalau nggak salah tentang kok kenapa nggak jadi ya. anu ya? Karena sekarang dia jadi kameramen. Iya, jadi Bisa ada balik kamera. pertanyaan gitu ya, tanya jawab bisa nanti langsung DM ke sahabat rumah kan, nanti Dedi langsung jawab. Ya DM atau komen di Ya komen di YouTube YouTube juga, juga bisa. Karena Frater Dedi pakar banget dalam hal ini. Iya. Itu Ya Kak Frater. Gue malah gelengkan iya. kepala. Dengan kepala. Artinya iya. Artinya iya. Terus apa lagi nih? Nah, teman kita ada yang bertanya tadi brother. Katanya sudah berdoa, tetapi kok nggak dikabulkan Tuhan. Apakah Tuhan itu memang nggak mengabulkan doa kita atau gimana sih? Ya. Gimana nih Frater? Nah, ini. Malah asik. Gimana? Kalau ini spesifiknya Frater Putra ini. Ya. Gak spesifikasi juga sebenarnya, kita juga pasti pernah ada orang yang cerita kayak gitu kita semuanya. Tapi coba saya mungkin berangkat dari pengalaman juga gitu. Banyak emang yang bertanya kenapa ya Frater kok saya doa ini nggak dikabulin, tapi lihat dia kok katanya doa dikabulin terus, kenapa saya enggak gitu. Nah sebenarnya bukan Tuhan itu tidak mengabulkan doa kita, bukannya Tuhan tidak mengabulkan doa kita, tapi itu Tuhan itu belum mengabulkan doa kita. Karena apa? Tuhan itu punya waktunya sendiri untuk kita, kapan dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi kalau memang kita sekarang merasa harusnya aku sekarang dapat menginginkan apa yang aku doakan, tetapi Tuhan tuh punya waktu sendiri, tahu yang terbaik untuk kita itu apa, seperti itu. Dan mungkin kalau umpamanya kita berpikir sekarang waktu yang tepat, mungkin Tuhan tuh melihat dengan cara yang lain. Mungkin pada saat ini kita belum siap untuk menerima anugerah yang kita minta tersebut, seperti itu. Jadi ingat bahwa Tuhan itu punya waktu yang terbaik untuk kita semua. Terus apa ya kita tetap terus berdoa, tetap percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah untuk hidup kita masing-masing. Walaupun juga kadang nggak mudah sih, Pater juga pernah mengalami seperti itu. Kadang doanya nggak dijawab, kenapa ya kok belum dijawab, harusnya kayak gini kayak gitu, tapi kok malah kayak gitu. Misalnya ketika ujian gitu kan, pinginnya dapat nilai bagus doanya, tapi ternyata kenapa waktu keluar hasilnya kok jelek. Mungkin di balik itu juga Pater sadar berarti harus lebih kerja keras lagi belajarnya kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu mengajarkan kita banyak hal. Ketika kita belum menerima anugerah yang kita terima itu, Tuhan ingin kita belajar banyak hal dari peristiwa tersebut. Karena tadi ya waktu Tuhan itu lebih Pasti yang terbaik. ya masih yang terbaik untuk kita. Lagunya itu. Lah, mau yang mana ini? Oh lagu itu. Nah gitu teman-teman ya. Jadi melalui pertemuan ini kita disadarkan bagaimana untuk membangun relasi kita dengan Allah. Tadi melalui doa-doa, bentuk-bentuknya tadi sudah Frater jelaskan, dan semoga nanti setelah pertemuan ini teman-teman semakin semangat dalam berdoa. Amin. Amin ya. Jangan lupa doa setiap hari. Oke, Kita undur diri nih. Ya, undur diri. Gitu ya. Kayaknya udah. Kayaknya sudah. Sudah saatnya mundur Oh diri. ya, kayak kita juga mungkin kita nggak doakan sebenarnya buat video ini ya. Banyak sekali kendalanya ya, tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat. Oke, teman-teman, Oke, teman-teman, terima kasih terima sudah kasih. bergabung. Thank you. Dadah.